Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu beserta kakak mini di sekolah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai apa yang telah kita pelajari di gugus inti, yaitu waktu ada beberapa hari yang lalu atau ada pertemuan yang lalu di gugus inti membahas mengenai pengembangan silabus. Maka hari ini kita akan melanjutkan pengembangan silabus dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan di depan. Inilah pengertian indikator. Bapak mohon dan dimengerti mengenai pengertian indikator. Terus, sekarang Bapak dilanjut. Ini fungsinya. Bapak perlu baca dengan teliti itu fungsi daripada indikator. Yang kita hari ini untuk meningkatkan kemampuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas kepada Ibu Bapak untuk membuat satu indikator dengan kadir bebas. Terserah mau Bapak Ibu pilih kelas bebas. Nah, sekarang saya akan dibagikan satu lembar kertas. Di lembar kertas itu Bapak kerjakan. Ibu, dari hasil kerja Bapak Ibu, saya melihatnya sudah lumayan dan sudah baik, dan harapan saya untuk yang ke depan, mau Ibu, Bapak sudah boleh menggunakan sebagai alat atau ADM kelasnya masing-masing. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya padakan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan ke Allah. Salawat salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sekalian. Yang saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu, peserta KKG Mini yang ada di sekolah kita. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang RPP inti. Jadi untuk hari ini kita akan mengulang kembali tentang RPP. Namun RPP mungkin ini bukan suatu barang yang asing bagi kita para guru. Ini sudah sering kita dengar, malah bukan kita dengar, tapi kita buat dan kita lakukan. Namun demikian, kita hanya mengulang sekedar saja supaya lebih memahami. Seperti kita ketahui bersama, RPP itu tidak terlepas dari yang pertama silabus, yang kedua buku teks pelajaran, dan buku panduan guru, serta referensi-referensi lain yang sesuai dengan yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Jadi
Yang pertama tidak boleh lepas dari silabus. Ini yang paling penting. Jadi yang pertama silabus, yang kedua buku teks. Jadi RPP bukan sekedar buat RPP. Jadi kita harus perhatikan silabus, perhatikan buku teks siswa, dan buku panduan guru serta referensi lain yang mendukung pembelajaran tersebut. Nah, itu pengertian RPP. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat komponen RPP. Kita sudah sering membuat RPP, malah ada yang buat RPP satu lembar. Tapi hari ini kita tidak membahas RPP satu lembar. Kenapa kita tidak membahas RPP satu lembar? RPP satu lembar, langkah-langkahnya itu cuma 3 langkah kalau nggak salah. Maka sedangkan isinya itu sama, mencakup ini semua. Maka lebih baik kita gunakan RPP yang 13 langkah minimal 13 langkah. Ini kenapa 7? Ini sudah disatukan. Identitas sekolah, kelas, semester, tema, subtema itu masuk ke dalam langkah. Jadi ada kalau kita lihat di sini ada 7 langkah. Ini tidak boleh tidak ada. Harus ada di dalam RPP kita. Harus ada. Lebih boleh. Yang pertama ada identitas sekolah. Di atas sekali itu ada nama sekolah. Harus ada nama sekolah. Kemudian yang kedua, kelas. Yang kelas 1 tulis kelas 1, yang kelas 2 kelas 2 dan seterusnya. Kemudian semester. Jadi RPP kita jelas. Kelas berapa, semester berapa, kemudian tema termasuk pembelajaran keberapa. Jadi RPP kita jelas. Kalau misalnya kita tidak hadir pada hari tersebut, kita berhalangan dan tidak bisa hadir, maka yang menggantikan RPP kita tersebut bisa digunakan. Jelas. Jadi tahu kelasnya berapa, kelas berapa, kemudian tema berapa, termasuk pembelajaran keberapa. Jadi gunakanlah komponen ini. Kemudian ada alokasi waktu. Ini sesuai dengan roster berapa jam. Kemudian ada KI, ada KD, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran. Ini ya tujuan pembelajaran pun ini sudah pernah kita bahas di inti. Kemudian materi pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Ini di kegiatan pembelajaran ini lahir lagi langkah-langkahnya. Di kegiatan pembelajaran lahir lagi langkah-langkahnya. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada lagi kegiatan inti, ada Penutup. Kemudian penilaian. Ada penilaian, kemudian media atau alat atau bahan dan sumber belajar. Nah, mungkin langkah-langkah sebuah RPP supaya RPP kita bagus dan lengkap, maka gunakanlah komponen yang ada. Baik Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu buat satu RPP masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas buat satu RPP. Terserah tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa. Yang jelas masing-masing Bapak dan Ibu buat satu RPP masing-masing kelas. Yang kelas 1 buat RPP kelas 1, yang kelas 2 buat RPP kelas 2. Yang bidang studi juga demikian. Boleh pilih kelas yang mana, yang jelas ada satu RPP.
Jelas? Jelas? Baik. Bapak dan Ibu silakan buat kelompok. Selesai kita buat RPP, berarti selesai acara kita pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sekarang silakan kerjakan buat satu RPP masing-masing kelas. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita menjaga diri Bapak. Selawat salam untuk Muhammad alaman besar Muhammad salam dan saudara sekalian yang saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari di gugus inti, yaitu tentang cara menentukan KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Di sini yang perlu kita jelaskan, KKM ini ada yang buat sampai di KKM, ada yang buat KKM tadi, kemudian KKM mata pelajaran sampai di situ selesai. Sebenarnya Bapak dan Ibu masih ada langkah-langkah lagi. KKM bisa kita mulai dari KKM KD bisa, atau langsung ke KKM bidang studi juga bisa. Ada lagi yang buat dari indikator dia buat KKM indikator, kemudian baru KKM KD, kemudian baru KKM mata pelajaran. Jadi boleh kita lanjutkan dari KKM KD juga boleh. Kemudian dari KKM mata pelajaran itu ada lagi KKM satuan pendidikan. Mungkin ini kita sering lupa, ada KKM satuan pendidikan. Kemudian setelah kita ketahui KKM satuan pendidikan, maka kita harus bisa menghitung rentang predikat. Misalnya dari 100 sampai 90 dia mendapat nilai A. Itu misalnya. Tapi ini ada rumusnya. Jadi Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini tiga hal yang memang kita harus ketahui tentang KKM tersebut. Ulang yang tadi. Ada 3 hal yang memang kita harus mengetahui. Ya. Yang pertama, mampu menyusun KKM tiap-tiap muatan pelajaran. Itu yang pertama. Setelah kita tentukan KKM muatan pelajaran, lalu kita lanjut lagi ke menentukan KKM satuan pendidikan. Setelah dapat KKM satuan pendidikan, bisa menghitung rentang predikat. Ini mungkin sering kita abaikan. Yang ketiga ini mungkin sering kita abaikan, tapi itu penting. Nah, KKM satuan pendidikan untuk apa? Untuk apa KKM satuan pendidikan? Sebenarnya sudah ada KKM tiap-tiap muatan pelajaran. Tujuannya untuk apa? Di penentuan kenaikan kelas bagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Sementara untuk kelas 6, penentuan lulus. Maka perlu KKM satuan pendidikan. KKM
satuan pendidikan hanya satu. Beda dengan KKM tiap-tiap muatan pelajaran. Jadi KKM satuan pendidikan hanya satu KKM. Di mana kita ambil? KKM satuan pendidikan kita ambil di KKM tiap-tiap muatan pelajaran, ambil yang terendah. Dari semua muatan pelajaran kita ambil KKM yang terendah. Misalnya berapa yang terendah? 60 misalnya. 60. KKM terendah 60. Maka 60 tersebut kita jadikan sebagai KKM satuan pendidikan, berlaku untuk semua kelas. KKM satuan pendidikan berlaku untuk semua kelas. Sudah, lanjut Pak. Kemudian ini kegiatan kita pada hari ini, penjelasan. Mungkin kalau penjelasan ke saya, jadi saya yang menjelaskan, kemudian menyusun. Nanti Bapak Ibu akan menyusun KKM. Nanti Bapak Ibu akan menyusun KKM, kemudian hasilnya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu semua, senior-senior saya yang sudah hadir untuk belajar pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Kenapa saya memilih aplikasi Canva? Karena aplikasi Canva ini menurut saya lebih mudah. Menurut Bapak Ibu mudah atau tidak, nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Tapi umumnya memang aplikasi Canva ini lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Nah, ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Pak, boleh di next Pak di gambarnya. Nah, ini ada beberapa fitur yang ada di aplikasi Canva. Yang pertama ada template. Nah, template ini bisa Bapak Ibu gunakan. Tinggal Bapak Ibu edit-edit saja. Jadi, pertama ambil yang video, gunakan template yang sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu edit aja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tambahkan elemen. Nah, ada elemen di situ. Elemen ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambah semisalnya garis ataupun animasi tokoh ataupun yang lain sebagainya. Ada juga foto upload. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menambahkan foto-foto yang ada di galeri HP Bapak Ibu semua. Ada teks. Bapak Ibu juga bisa menambahkan teks yang ada di aplikasi Canva. Ada audio. Jadi sama seperti juga aplikasi yang lainnya, di aplikasi lain bisa menambahkan audio, di Canva juga bisa menambahkan audio. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di aplikasi Canva ini. Nah, cara daftar aplikasi Canva-nya bagaimana? Caranya bisa Bapak Ibu masuk dengan menggunakan Google ataupun menggunakan Gmail. Nah, habis Bapak Ibu masuk, langsung pilih yang ambil video untuk bisa mengedit video. Kemudian kelebihan dan kekurangan aplikasi Canva itu apa? Kelebihannya dia mudah. Kenapa mudah? Karena udah ada template-nya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu gunakan atau berpikir lebih panjang lagi bagaimana template yang harus saya buat. Jadi tinggal edit-edit saja di aplikasi Canva.
Sedangkan salah satu kekurangan Canva adalah dia itu harus menggunakan jaringan internet. Kalau memang jaringan internetnya tidak stabil, maka Canva ini tidak bisa jalan. Makanya Bapak Ibu harus duduk di tempat yang nyaman dan internetnya harus stabil. Jadi sekarang coba Bapak Ibu buka HP sendiri ataupun laptop boleh juga. Buka HP, download aplikasi Canva yang belum ada aplikasi. Nah, kalau sudah di-download, langsung masuk melalui Gmail. Sudah masuk, langsung bisa diedit. Jadi tugasnya, coba Bapak Ibu buat satu video pembelajaran menggunakan template yang sudah ada di Canva. Nah, setelah Bapak Ibu membuat video di Canva, jadi fungsinya untuk apa? Fungsi kita membuat video Canva bisa kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran. Jadi kalau ada materi di sekolah, langsung aja buat video. Jadi anak-anak nanti lebih tertarik belajarnya. Nah, dari hasil tadi memang video Bapak Ibu sudah lumayan. Kita baru belajar pertama, alhamdulillah udah luar biasa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.